Kalau kamu sayang dia, kadang cara paling tulus adalah mundur. Lepasin dia dari beban yang bahkan kamu sendiri gak sadar kamu ciptain. Kamu gak harus jawab sekarang, tapi coba tanya ke diri kamu sendiri. Selama ini, kamu jadi kekuatan buat dia, atau justru alasan kenapa dia terus pura-pura kuat? Pikirin itu baik-baik. Kadang, pergi adalah bentuk cinta yang paling jujur. Om Erik, Erik, Om Erik, ngapain di sini? Om cuma mau ngobrol sebentar sama orang yang kamu anggap ayah. Ngobrol soal apa? Soal banyak hal, termasuk soal siapa yang pantas disebut ayah. Maksud Om apa? Maksud Om sederhana, Naila. Ayah itu bukan cuma orang yang baik. Ayah itu harus bisa jagain anaknya. Bisa lihat dia tumbuh, bisa ngelindungin kalau bahaya datang. Dan dia nggak bisa ngelakuin itu. Om jangan ngomong gitu. Ayahku emang gak bisa lihat. Tapi Om gak tahu apa-apa tentang dia. Justru karena Om tahu rasanya lihat seseorang jatuh cinta sama orang yang nggak bisa ngelihat dia balik. Lucu, tragis, tapi nyata. Om pikir Om siapa bisa ngomong seenaknya? Om gak pernah hina ayah aku. Ayah kamu, anak secerdas kamu harusnya tahu bedanya rasa kasihan sama cinta. Cukup. Om pergi dari sini sekarang. Naila, udah, jangan marah. Ayah nggak apa-apa. Tapi dia udah kelihatannya. Biar aja sayang. Kadang orang butuh ngomong supaya bisa ngerasa menang. Tapi yang menang itu yang diam. Diam bukan berarti kuat, Arga. Kadang, diam cuma tanda orang udah pasrah karena nggak punya apa-apa lagi. Risa pantas dapat seseorang yang bisa lihat dia, bukan seseorang yang hidup dari bayangannya. Pikirkan itu baik-baik, Arga. Ayah gak apa-apa kan? Om Erik emang keterlaluan banget. Dia nggak salah sepenuhnya, Nay. Ayah cuma nggak pernah mikir sejauh itu aja. Tapi Om Erik itu jahat ya. Dia ngomong sembarangan. Enggak, Nay. Kadang orang ngomong sesuatu yang nyakitin karena itu emang bener. Ayah nggak bisa jagain kamu kayak ayah lain. Ayah nggak berguna buat kamu sama mama. Tapi ayah itu tetap ayah aku. Aku gak butuh ayah yang sempurna. Aku butuh ayah yang sayang sama aku. Dan itu ayah. Kamu baik banget, Nay. Tapi ayah capek. Boleh ya, kamu pulang duluan. Ayah pengen sendiri sebentar. Enggak, aku gak mau ninggalin ayah sendirian. Tolong tinggalin ayah sendiri. Kamu pulang duluan. Mama pasti nyariin. Ya, jangan kayak gini dong. Omongan orang kayak dia tuh gak penting. Mama pasti... Mama pantas dapat yang lebih baik dari ayah, Nay. Itu yang baru ayah sadar sekarang. Mama sayang ayah. Aku juga sayang ayah. Udah, kita pulang bareng ya. Sayang, ini lauknya belum diambil. Nih aku tambahin sedikit ya. Kalau kamu sayang dia, kadang cara paling tulus adalah mundur. Lepasin dia dari beban yang bahkan kamu sendiri gak sadar kamu ciptain. Kamu kenapa sayang? Capek ya? Loh sayang, kamu mau kemana? Belum juga makan? Sayang, ayah, hati-hati sini aku bantu. Stop. Sayang, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba kayak gini? Tolong biarin aku sendiri dulu. Ada apa sayang? Sayang. Naila, kamu tahu sesuatu?
Tadi kenapa ayah tiba-tiba gitu? Kamu sama ayah bareng tadi sore kan? Ada yang terjadi di luar sana? Sayang, Mama gak marah kok. Mama cuma pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi sama ayah. Aku gak tahu harus ngomong gimana, Ma. Kenapa sayang? Ada apa? Tadi di taman, ayah ketemu sama Om Erik. Erik? Erik ngomong kayak gitu ke ayah. Iya, Ma. Aku dengar sendiri semuanya. Dia udah keterlaluan. Berani-beraninya dia datang dan ngomong gitu. Ma, maaf ya. Maaf kenapa, Nay? Tadi pagi, sebenarnya aku udah tahu kalau yang datang itu Om Erik. Aku lihat dari jendela, Ma. Aku juga tahu kalau Mama sama Om Erik dulu pernah saling kenal. Naila, jadi kamu tahu? Iya, Ma. Aku gak bermaksud nguping tadi pagi. Tapi aku dengar semua yang Om Erik bilang tentang janji, tentang masa lalu Mama sama dia. Mama gak pernah maksud nutupin. Mama gak pengen kamu nilai Mama dari masa lalu Mama, sayang. Aku gak nilai Mama kok. Aku cuma kasihan sama ayah. Om Erik gak cuma nyakitin Mama, tapi juga ayah. Sayang, kamu belum mau masuk. Udara malam dingin loh. Nela udah cerita semuanya tentang apa yang terjadi di taman tadi. Erik itu siapa sebenarnya? Dia cuma masa lalu aku. Orang yang pernah ada sebelum kamu datang di hidup aku. Jadi dia mantan kamu? Iya, kami sempat dekat waktu SMA. Dia sempat janji mau nikahin aku. Tapi waktu keluarga aku jodohin aku sama orang lain, dia malah pergi tanpa kabar. Dan sekarang dia datang lagi buat ngingetin kamu sama janji itu? Enggak, aku gak butuh diingetin apapun dari dia, sayang. Aku udah nutup semua itu bertahun-tahun lalu. Yang aku punya sekarang cuma kamu, cuma kita. Tapi kenapa aku malah ngerasa kalah sama dia yang gak ngelakuin apa-apa? Cuma karena dia bisa lihat, bisa datang, bisa ngomong. Sementara aku cuma duduk di sini, ngeraba dinding, ngeraba arah. Sayang, aku gak butuh sesuatu yang bisa lihat aku. Aku butuh seseorang yang ngerti aku. Dan itu kamu. Buta kamu gak pernah jadi alasan aku nyesel. Tapi kehilangan kamu karena rasa takut kamu sendiri, itu yang paling aku takutin. Aku cuma takut kamu kecewa. Takut suatu hari kamu sadar aku bukan orang yang kamu bayangin dulu. Aku justru bersyukur karena kamu bukan siapapun dari masa lalu aku. Kamu Arga yang dengan segala kekurangannya bisa bikin aku ngerasa cukup. Dan aku gak akan biarin siapapun bikin kamu lupa itu. Jujur aja, setelah apa yang aku dengar dari dia, aku bahkan ngerasa gak tahu siapa diriku buat kamu sekarang. Sayang, tolong percaya satu hal. Aku gak pernah sedikit pun nyesel udah milih kamu. Risa pantas dapat seseorang yang bisa lihat dia, bukan seseorang yang hidup dari bayangannya. Pikirkan itu baik-baik, Arga. Aku benci cara dia ngomong. Benci banget. Seolah ayah itu gak punya arti, cuma karena gak bisa lihat.
Kalau begitu, kita paksa aja. Jangan mendekat. Mundur. Tolong! Tolong! Padahal, kalau bukan karena ayah, aku mungkin gak ada di sini sekarang. Ayah itu gak cuma jagain aku. Ayah ngajarin aku gimana rasanya disayang tanpa syarat. Orang kayak Om Erik gak pernah bakal ngerti itu. Dia cuma lihat dari luar, tapi aku lihat dari hati. Dan di hati aku, ayah tetap yang paling hebat. Aku janji, aku gak akan biarin siapapun hina ayah lagi. Gak sekarang, gak nanti. Sayang, belum tidur. Besok kan sekolah. Gak bisa tidur, Ma. Aku kepikiran ayah. Tadi pas di taman, aku lihat sendiri gimana ayah diem waktu Om Erik ngomong. Dia gak marah. Dia cuma diem, kayak ngerasa semua yang dibilang orang itu bener. Mama tahu, sayang. Ayah kamu terlalu baik. Dia lebih milih nyimpen semuanya sendiri. Tapi, Ma, kenapa ayah harus terus nahan semuanya sendiri? Aku gak tega lihat dia terus pura-pura kuat, kayak dia berusaha nyembunyiin rasa sakitnya. Padahal aku bisa lihat semuanya dari cara dia diem. Ma, aku pengen ayah dioperasi. Aku pengen dia bisa lihat lagi. Kamu tahu, Nay, Mama juga udah mikirin itu. Bahkan Mama udah mulai cari-cari dokter yang bisa bantu. Serius, Ma? Dari kapan? Dari beberapa minggu lalu. Mama cuma belum bilang karena Mama pengen semua jelas dulu. Mama gak mau bikin ayah kaget sebelum waktunya. Berarti Mama gak diem aja selama ini? Enggak, sayang. Mama gak akan pernah diem kalau itu soal ayah kamu. Dia bagian dari hidup Mama, dari hidup kita. Aku mau bantu, Ma. Apa aja yang bisa aku lakuin, aku bantu. Aku pengen ayah bisa lihat Mama lagi. Mama bersyukur banget punya anak kayak kamu. Besok, Mama coba akan temui dokternya. Mudah-mudahan ini jalannya. Aku tahu, kalau Mama yang turun tangan, pasti ada jalannya. Kamu istirahat ya. Mulai besok, kita berjuang bareng-bareng buat ayah. Tapi jangan bilang dulu ke ayah, biar ini jadi kejutan manis nanti. Kita bakal balikin cahaya itu ke mata ayah. Mama janji.